Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4 pembelajaran 1. Karena anak sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar beberapa materi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kalian nanti akan bisa mengidentifikasikan bacaan, informasi dari sebuah bacaan. Kemudian yang kedua, kalian akan menceritakan kembali isi dari sebuah bacaan. Kemudian kalian akan belajar konversi satuan waktu, dan kalian juga akan belajar teknik melipat ya, gitu anak-anak yang soleh dan solihah. Memahami bacaan atau wacana. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kalian ingin memahami wacana, maka yang pertama kalian harus membaca wacana tersebut dengan teliti dan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mencari kalimat utama tiap paragraf. Kemudian buatlah pertanyaan dari bacaan, buat peta pikiran, kemudian jawablah pertanyaan kesan bacaan. Itu cara memahami informasi dari sebuah bacaan. Kemudian selanjutnya, kalian akan belajar konversi satuan waktu. Nah, masih dalam jam dan menit. Perhatikan gambar jam ini. Di sini ada beberapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Tiap loncat satu angka 1 ke angka 2, maka ini ada 5 menit. Nah, karena ada 12 berarti setiap 1 itu 5, kalau 12 berarti 60. Makanya dalam waktu 1 jam itu ada 60 menit. Sehingga ketika ada pertanyaan 1 jam 20 menit itu berapa menit? 1 jamnya 60 menit ditambah 20 menit, jadinya 60 menit tambah 20 menit, jadi 80 menit. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga akan belajar perubahan wujud. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mulai dari mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh, es batu dibiarkan di tempat terbuka maka akan menjadi air. Kemudian membeku, dari cair menjadi padat. Contohnya, air dimasukkan ke freezer akan jadi es batu. Dan menguap cair menjadi gas. Contohnya, air di sungai ketika musim kemarau akan lama-lama surut menjadi uap air ya. Kemudian mengembun itu dari gas menjadi embun. Ketika pagi hari kalian sering melihat titik-titik air di atas daun, itu namanya embun. Kemudian menyublim itu dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus. Di rumah ada kapur barus ya. Nah, kapur barus itu bisa jadi hilang, tapi ruangannya jadi wangi. Karena apa? Terjadi peristiwa menyublim. Kemudian mengkristal apa? Itu dari gas menjadi padat, yaitu namanya proses mengkristal. Seperti itu. Oke, anak-anak, lanjut. Ini contoh peristiwa perubahan wujud. Ini contohnya petani garam pada peristiwa pembuatan garam. Jadi di pinggir pantai, petani garam menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal. Jadi air laut menguap, tersisa kristalnya, kemudian sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Nah, ketika garam sudah dipanen, garam kemudian didistribusikan, dijual ke pabrik untuk ditambahkan yodium dan dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan ya, kemudian kita konsumsi. Oke, kita juga akan belajar teknik melipat. Nah, ini karena kalian sudah kelas 3 sudah harus belajar mandiri. Jadi salah satu kegiatan mandiri yang bisa kalian lakukan di rumah adalah melipat baju sendiri. Nah, ini contoh cara melipatnya. Yang pertama, baju rentangkan terlebih dahulu, kemudian ujung-ujung sisinya kalian lipat seperti ini. Kemudian kalau sudah
dilipat ujung sisinya, ini ada bagian tangannya, dirapikan. Kemudian kita lipat jadi 2. Seperti ini jadinya. Bisa mencoba ya, nanti kalian di rumah mungkin ada cara yang lain yang lebih mudah, bisa kalian sampaikan di Google Classroom, disampaikan ketika kita nanti ada Zoom. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian dari misaku. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.